Peristiwa tragis menimpa seorang nenek yang bernama Hairuni binti Muzamil berusia 60 tahun. Lantaran sengketa lahan pekarangan, nyawa nenek Hairuni melayang di tangan tiga beranak berinisial MU yang berusia 62 tahun bersama dua putranya, RZ 30 tahun dan IA 25 tahun. Kronologi kejadian sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, Hairuni pergi ke kebun dengan mengendarai sepeda ontel untuk menyadap karet di Dusun 9 Desa Kedaton Peninjauan Raya atau KPR, Kabupaten Oku. Sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, korban selesai menyadap dan akan pulang ke rumah. Sementara itu, untuk informasi lebih lengkapnya terkait kronologi pembunuhan ini akan dilaporkan rekan Leni Juwita, wartawan Sriwijaya Post yang telah terhubung bersama kita. Rekan Leni, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Yusnita dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dapat kami laporkan tentang pembunuhan yang menimpa nenek Hairuni. Memastikan bahwa kasus pembunuhan ini bermula dari sengketa lahan. Kronologis kejadian sekitar pukul 6.00 nenek Hairuni berangkat ke kebun karet yang berada di Dusun 9 Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Seperti biasa, nenek Hairuni berangkat ke kebun dengan mengendarai sepeda ontel. Sampai di kebun, nenek Hairuni langsung menyadap karet. Sementara itu, setelah pukul 10, nenek Hairuni sudah selesai menyadap pohon karet, kemudian bersiap-siap ingin kembali pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba datanglah tersangka MU yang tanpa basa-basi lagi langsung membacok nenek Hairuni di bagian kepala hingga ke muka dan hidungnya. Dalam waktu bersamaan datang juga salah seorang putranya bernama IA yang kemudian membantu ayahnya untuk si korban dengan cara tersangka EA itu membangi tangan dan kaki korban. Tak lama kemudian datang juga satu tersangka yang juga putra dari MU berinisial RZ yang langsung menggorok korban hingga tewas. Kasus ini terjadi di lahan milik Haji Hasan tempat korban menyadap karet. Setelah memastikan korban dalam keadaan sudah tewas, ketiga pelaku kemudian membersihkan diri, mencuci senjata tajam yang digunakan untuk melakukan kejahatan tadi, kemudian langsung pulang ke rumahnya di Desa Kedaton. Setelah beberapa lama korban tidak juga pulang, kemudian salah seorang anaknya, Hairul, merasa gelisah, kemudian menyusul orang tuanya ke kebun karet dan berusaha mencari dan memanggil nenek Hairuni. Namun beberapa saat anak korban memanggil tidak juga ada kaitan. Kemudian Hairul langsung berkeliling di kebun karet tersebut. Selanjutnya Hairul menemukan sang ibu sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi dengan menderita luka. Setidaknya ada 3 luka di kepala, di muka, di hidung, dan di leher. Kemudian anak korban bersama salah satu saksi yang juga warga desa setempat melaporkan kasus ini ke Polsek Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mendapat laporan ini, Kapolsek Peninjauan itu Yulia langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP. Korban dilakukan visum, selanjutnya jenazah korban diserahkan kepada anggota keluarganya di Desa Kedaton. Terpisah, Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Imam Tamroni SIK MH menjelaskan bahwa dua tersangka berhasil ditangkap 7 jam setelah kejadian. Tersangka yang berhasil ditangkap inisial MU dan putranya RZ. Sedangkan satu tersangka lagi sempat menjadi buronan polisi selama 2 hari. Namun setelah 2 hari dilakukan pencarian, tersangka EA juga berhasil ditangkap polisi.
Diinformasikan pula bahwa menurut pengakuan tersangka, terjadinya kasus pembunuhan sadis ini dipicu oleh ketersinggungan pihak keluarga tersangka yang berasal dari sengketa lahan pekarangan rumah yang sudah dibeli oleh pelaku. Pelaku membeli lahan tersebut dari salah seorang kakak korban. Namun meskipun lahan berikut isi tanam tumbuh di atasnya sudah di dalam kepemilikan pelaku, namun kenyataannya korban masih mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya dan masih sering mengambil hasil dari lahan tersebut. Sehari sebelum kejadian, korban datang ke lokasi yang sudah terjual itu, kemudian pergi ke Sungai Mati, lalu mencari ikan dan mengambil ikan-ikan yang ada di lokasi yang sebenarnya sudah menjadi milik pelaku. Melihat kelakuan korban, tersangka tersinggung dan mencoba menegur korban. Namun korban tidak terima, meskipun tersangka sudah beberapa kali memperingatkan agar korban jangan lagi mengambil ikan ataupun hasil-hasil kebun di lahan tersebut, namun tidak diindahkan oleh korban. Akhirnya pada hari itu tersangka MU bersama dua putranya membahas rencana pembunuhan terhadap korban. Pada hari itu ketiga pelaku sepakat akan menghabisi korban ketika korban berada di kebun karet sendirian. Karena waktu itu diperkirakan waktu yang aman untuk menghabisi korban karena pelaku sendiri sudah tahu kebiasaan korban pada jam-jam seperti itu korban sedang berada di lahan tempat menyadap karet, karena korban dan pelaku juga sama-sama menjadi buruh penyadap karet di lahan tersebut, di lahan milik Haji Hasan. Saat itulah korban dihabisi. Sementara itu, Kapolres Ogan Komering Ulu juga menyebutkan bahwa ketiga tersangka ini sudah melanggar pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Kasus ini juga polisi juga sudah mengumpulkan barang bukti, diantaranya sepeda, ontel, 3 unit, kemudian senjata tajam yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh salah satu tersangka. Polisi juga sudah memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan kasus pembunuhan yang menimpa Nenek Hairini. Kemudian Kapolres dan anggota sudah melakukan gelar perkara. Demikian rekan Yusmita yang bisa kami laporkan dari Batu Raja, kembali ke studio. Terima kasih rekan Leni Juwita, wartawan Sriwijaya Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolres Ogan Komering Ulu, AKBP Imam Zamroni. Tindak pidana pembunuhan itu terjadi pada tanggal 2 hari Sabtu, 2 Maret 2024 hari Sabtu, sekitar diketemukan oleh pelapor atau anak korban pada pukul 13.00 Indonesia Barat dan dilaporkan kepada Polsek Peninjauan oleh perangkat desa pada pukul 14.00 Indonesia Barat. Sehingga kami melaksanakan olah TKP dan ditemukan dari hasil visum luar yang dilakukan oleh dokter Puskesmas, ditemukan bahwa penyebab kematiannya adalah karena luka di lehernya yang memutus urat pernafasan. Dari situ kami melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terkait dengan karena dugaan tindak pidana terkait dengan meninggalnya seseorang karena tidak wajar, sehingga kami mendapatkan beberapa keterangan yang mana kami mengarah ke terduga pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.